Dalam kisah sholat itu adalah Isra Mi'rajnya baginda Nabi adalah diberjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dibawa naik ke atas langit ketujuh, sampai mendapatkan wahyu sholat. Dan di saat mendapatkan wahyu sholat ini harus difahami, semua amalan-amalan ibadah yang selama ini kita amalkan, Nabi Muhammad mendapatkan perintah itu semuanya, puasa, haji, semuanya adalah di saat Nabi berada di bumi. Spesial sholat, Allah memerintahkan kepada baginda Nabi dipanggil ke tempat sangat mulia, ke atas langit ketujuh, Sidratul Muntaha. Bahkan diwahyukan secara langsung. Nabi diajak dialog oleh Allah secara langsung. Dan ternyata memang sholat itu adalah seolah-olah, dan harus kita sadari kalau kita melakukan sholat seperti kita Isra Mi'raj. Karena dalam kisah Isra Mi'raj itu bagaimana kita? Nabi Muhammad berdialog dengan Allah. Tapi yang harus dipahami masalah dialog ini, jangan sampai kita salah memahami. Mendapatkan wahyu sholat, dan ini adalah saat yang terindah bagi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di dalam ayat itu sendiri kan subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba. Ini gelar yang paling disukai Nabi, gelar hamba, seorang hamba. Lihat, di saat Nabi diangkat tinggi-tinggi, tapi cara menggelarinya disebut dengan seorang hamba. Maknanya apa? Nabi memang seorang hamba, tapi sangat-sangat mulia. Tapi Nabi setinggi apapun pangkat beliau adalah seorang hamba, yang harus kita pahami itu. Baik, kemudian diberi wahyu namanya sholat. Dan sholat itu kalau kita perhatikan adalah setiap kali sholat kita memperbaharui, sebab kita tuh sering lupa. Sehingga yang meninggalkan sholat itu akan semakin jauh kepada Allah. Karena apa? Nggak diperbaharui lagi. Sebab di dalam sholat itu kita seolah-olah memang berdialog dengan Allah. Sholat itu adalah sangat spesial kita dengan Allah. Kalau dalam sholat itu kan digambarkan begini loh, kurang lebihnya itu gambarannya tuh Nabi berdialog dengan Allah. Dan dialog itu digambarkan dalam tasyahud kita. Kalau kita bertemu dengan sesama manusia harus ada salamnya, salam penghormatan kepada sesama manusia. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi bagaimana salamnya seorang hamba kepada Khalik sang pencipta? Lalu bagaimana salam kita dengan Allah? Apakah assalamualaikum ya Allah? Masa assalamualaikum ya Allah? Karena Allah adalah assalam. Dalam asmaul husna, assalamul mu'minul muhaiminul azizah, assalam, zat yang memberi keselamatan, assalam. Dan juga keselamatan dari Allah. Bagaimana assalamualaikum ya Allah? Tentu tidak seperti itu. Maka diajarkan kepada baginda Nabi, salam seorang hamba kepada Allah adalah yang kita setiap saat membacanya dalam sholat adalah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. Itu adalah at-tahiyyat, salam, salam. At-tahiyyatul mubarakat, salam, salam yang penuh berkah. At-thayyibatu yang bagus, bagus sesungguhnya. Al-mubarakat yang penuh berkah, mengucurkan keberkahan untuk kita. Jadi dari tahiyat kita, salam kita kepada Allah menjadi sebab dikucurkan keberkahan dari Allah. Itu adalah salam yang hanya lillah, untuk Allah. Jadi kalau kita mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, hendaknya kita sadar kalau saat itu kita bersalam kepada Allah. Harus itu. Kliknya di situ. Kesadaran bahwasanya kita lagi dengan Allah. Nah ini, makanya sholat itu mengasah ikatan kita dengan Allah. Maka yang tidak sholat semakin jauh dari Allah. Kemudian dalam tasyahud sendiri, makanya ibadah dengan tasyahud. Setelah kita mengucapkan salam kepada Allah, maksudnya mengecek kembali urusanmu dengan Allah itu seperti apa. Dan ibadah, sholat ibadah spesial antara kita dengan Allah. Ternyata luar biasa. Setelah kita lagi khusyuk-khusyuknya kepada Allah,
kita harus ingat dengan manusia mulia yang bernama siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah kita salam kepada Allah, kita hendaknya bersalam kepada siapa? Rasulullah. Kalau tidak salam, enggak sah salat kita. Setelah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Anda harus sadar, ini menunjukkan begitu agungnya Rasulullah. Di saat kita lagi khusyuk kepada Allah, ternyata kita harus menoleh. Kita harus bersalam kepada manusia agung yang bernama Nabi Muhammad. Maka ini adalah langkah selanjutnya. Tidak cukup kita katanya ahli ibadah, solatnya bau kenaman, tapi jarang bersalawat kepada Nabi. Tidak dekat dengan Nabi, awas hati-hati, kropos. Sehingga disuruh para ulama kita lihat, mendekatkan kepada Nabi, banyak memperbanyak solawat, menjalankan sunnah Nabi. Sehingga acara-acara yang dihadirkan para ulama kita, ada maulid Nabi SAW dan seterusnya, tidak lain adalah memantapkan hati kita dengan Rasulullah, agar di saat kita melakukan solat, lalu kita mengucapkan assalamu alayka. Coba, salamnya pun bukan main-main, bukan pakai kata ganti, salam sejahtera semoga terlimpah kepadanya, enggak. Tapi salamnya adalah seolah-olah kita melihat langsung Nabi, assalamu alayka. Harus Anda sadari di dalam solat Anda. Padahal kita lagi khusyuknya kepada Allah, ternyata seolah-olah begini, enggak akan aku terima ibadahmu, hei hambaku, kecuali kau menghadap kepada hamba terkasihku Nabi Muhammad. Salamlah kepada dia. Allah, agungnya Rasulullah. Di saat kita lagi khusyuknya kepada Allah, kita harus ingat siapa? Rasulullah. Kita lagi khusyuk kepada Allah, lagi astahiyatul barakat. Ternyata kita harus langsung ingat Rasulullah. Kita bersalam kepada baginda Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera semoga terlimpah kepadamu ya Rasulullah. Seolah-olah kita berhadapan dengan Nabi, dan hendaknya kita merasakan kita berhadapan dengan Nabi, karena Nabi sendiri pernah bersabda, sallu kama ra'aitumuni usolli. Jika engkau lagi solat, hendaknya kau merasakan seolah-olah engkau melihat aku dalam solat. Hadirkan Nabi, khusyuk kita saat itu seperti itu. Seolah kita bersalam kepada baginda Nabi, dan kita harus yakin Nabi menjawab salam kita. Nah, solat itu ya seperti, makanya solat itu, kalau tidak solat itu akan kropos, karena solat itu memperbaharui ikatan kita dengan Allah dan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kepada siapa lagi coba solat? Lihat, setelah kita benar dengan baginda Nabi, ketahuilah, biarpun katanya orang itu jago solat malam, puasa Senin Kamis, solat duha, waduh, baca Quran khatam setiap minggu, ternyata ketahuilah, hei hamba Allah, kosong dia, kropos. Kalau tasyahudnya, tahiyatnya hanya sampai di situ. Biarpun katanya solawatnya ribuan kali dalam sehari, kalau berhenti sampai di situ, nggak berguna orang itu. Karena dia harus menyempurnakan. Setelah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, dia harus menjalin hubungan baik kepada sesama. Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Oh, urusan dengan tetangga, urusan dengan tetangga, urusan dengan saudara, diundang iblisnya, Abu Jahalnya. Iblisnya diundang ke rumah, dikasih es teh. Nah, enggak, pokoknya kok indah. Selagi ada berita menjadikan hati kita enggak senang, tepis itu, kurang ajar dia. Dan saya melatih, saya enggak percaya kalau ada berita-berita buruk tentang saudara saya. Media, makanya saya enggak mau, semalam saya ngomong dengan teman-teman, saya enggak pernah memperhatikan kalau ada media yang bicarakan kejelekan orang, saya enggak dengar. Saya punya grup WA ustadz-ustadz. Setiap ada grup yang di situ membicarakan kejelekan orang, saya pergi, saya keluar, saya tidak mau itu. Saya tidak mau kotor hati saya. Nah, ini Abu Bakar cerdas. Padahal yang ngomong Abu Jahal. Wah, ini Abu Jahal ngomong apa lagi? Cuman dipangkas, dipatahkan Abu Jahal. Hei Abu Jahal, kalaupun Nabi Muhammad ngomong apa saja, lebih dari itu aku akan percaya. Kata Abu Jahal, lemes dia. Dasar gurunya gila, muridnya juga gila. Pergi dia ngeloyor dia, nggak dapat. Cuman Abu Bakar penasaran. Klarifikasi, jelinap, datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah,
Ya Rasulullah, apakah benar engkau berkata bahwa engkau melakukan perjalanan ini dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa? Beritanya hanya Masjidil Haram Masjidil Aqsa. Dia yang diberitakan kepada Abu Jahal juga Masjidil Haram Masjidil Aqsa, belum sampai ke atas. Kata Rasulullah, benar Abu Bakar. Abu Jahal bertanya, dan aku jawab, aku melakukan perjalanan dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa. Benar Rasulullah? Benar. Tidak sampai di situ wahai Abu Bakar, aku diangkat ke atas langit ke-7. Apa katanya Abu Bakar As-Siddiq? Ya Rasulullah, sekarang karena yang aku dengar dari lisanmu, aku percaya. Bahkan ya Rasulullah, kalau engkau berkata sesuatu yang lebih dari itu, aku akan percaya. Seketika itu Sayyidina Abu Bakar digelari, engkau adalah As-Siddiq, orang yang sangat mempercaya aku. Nah ini gelarnya saat itu didapat. Maka sampai hari ini kita sebut Abu Bakar Siddiq, orang hebat. Lah, kuncinya apa Sayyidina Abu Bakar? Hati bersih dengan teman, hati bersih kepada seorang muslim, nggak kotor. Lihat kotornya Abu Jahal, padahal kalau secara murid kan mestinya Abu Jahal dulu yang beriman karena dia yang dengar pertama. Gelombang pertama ini, seniornya kan tahu dulu, tapi ketahuilah hati busuk tidak akan menghantarkan kepada kebaikan. Makanya dengki, saling benci tidak bisa menjadi baik. Nah inilah. Biarpun yang ngajar siapa? Rasulullah. Abu Jahal itu belajarnya dengan Nabi Muhammad, tapi gak jadi baik karena hatinya kotor. Hatinya prasangka buruk, ada lintasan-lintasan tidak baik dengan gurunya. Biarpun yang ngajar Nabi, tapi ternyata jadi Abu Jahal. Ayo kembali kepada At-Tahiyat. Nah ini adalah sebetulnya, jadi Isra Mi'raj ilmu hati. Ilmu hati, semuanya ilmu iman. Perjalanannya saja nggak bisa pikir, nalar nggak nyambung kalau hanya bicara tentang kekuatan manusia. Bagaimana melakukan perjalanan dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa cuma semalam? Nggak mungkin kalau nggak pernah terbayang selama ini. Cuman dalam Al-Quran disebutkan subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan. Nabi Muhammad tidak jalan sendiri kok. Nabi Muhammad diperjalankan. Yang memperjalankan adalah Allah yang punya waktu, Allah yang punya tempat, sehingga bisa saja dipercepat. Waktu dipercepat, tempat diperpendek, jadi singkat semalam sampai ke atas langit ke-7. Baik, jadi kuncinya hati bukan ilmu zahir, ilmu hati, ilmu iman. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.